Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatar rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di bab yang ke-43. Bab yang ke-43 yaitu bab qaul masya Allahu wa syi'ta. Bab tentang perkataan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu. Nah, masalah ini sudah kita singgung berkali-kali dan insya Allah akan mudah untuk dipahami. Di sini Syekh menukilkan 3 hadis. Hadis yang pertama, Syekh membawakan an Qutailah, dari Qutailah, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya seorang Yahudi datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, innakum tusyrikun taquluna masya Allahu wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Yahudi ini kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian berbuat kesyirikan, kata orang Yahudi. Kenapa? Karena kalian berkata masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu. Dan kalian pun, yaitu kaum muslimin, kalian pun berkata wal Ka'bah, yaitu demi Ka'bah, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya, jika mereka mau bersumpah, hendaklah mereka berkata wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah Ta'ala. Wa an yaqulu masya Allahu summa syi'ta, dan agar para sahabat itu mereka berkata, ini adalah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah, dari sini ikhwatar rahimani wa rahmakumullah, di sini kita pahami bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi itu memahami tentang perkara kesyirikan. Baik itu syirik besar yang mereka lakukan dengan mereka menduakan Allah Ta'ala, atau masalah syirik kecil. Mereka sebenarnya mengetahui tentang perkara ini. Nah, kemudian di sini kita juga pahami yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa saya perkataan masya Allah wa syi'ta, atau perkataan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, itu adalah sebuah perkara kesyirikan. Dan termasuk juga di dalamnya di sini yang disebutkan adalah perkataan wal Ka'bah, yaitu demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Ini pun merupakan sebuah kesyirikan yang merupakan bentuk syirik kecil. Kemudian suatu poin penting yang bisa kita petik dari hadis ini, kita lihat bagaimana Nabi SAW menerima teguran dari orang Yahudi tersebut. Ketika orang Yahudi tersebut berkata bahwasanya perkataan-perkataan ini adalah sebuah kesyirikan yang kalian, yaitu kaum muslimin, lakukan, maka Nabi SAW menerima teguran tersebut, kemudian beliau menegur para sahabat-sahabatnya agar mengganti perkataan tersebut. Maka Nabi mengatakan, an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Kalau kalian itu mau bersumpah, maka hendaklah kalian berkata wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah ini, atau demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah Ta'ala. Atau, dan juga agar mereka berkata, ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Diarahkan sama Nabi SAW. Dari sini kita pahami bagaimana kebenaran itu bisa diterima walaupun datang dari musuh sekalipun, walaupun musuh agama. Jika perkara tersebut adalah sebuah kebenaran, maka itu bisa diterima, tidak ada masalah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara contoh lain juga, bagaimana ketika Abu Hurairah
beliau pernah menangkap seorang yang berusaha mencuri harta dari Baitul Mal di zaman Nabi SAW. Beliau menangkap orang tersebut, kemudian dia berkata karena dia kelaparan. Di hari kedua orang itu datang lagi. Abu Hurairah menangkapnya lagi. Di hari ketiga dia datang lagi, kemudian ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwasanya hendaklah kalau kamu sebelum tidur untuk membaca ayat kursi, kata dia. Lalu hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah syaitan. Sodukun wa huwa kadzib, kata Nabi SAW. Dan syaitan perkataannya saat itu untuk seorang agar membaca ayat kursi sebelum tidur, Nabi mengatakan dia jujur, itu dia benar pada perkara tersebut, padahal dia adalah tukang bohong, kata Nabi SAW. Di sini menunjukkan namanya kebenaran bisa datang dari siapapun, bahkan dari musuh sekalipun, walaupun bahkan musuh agama Islam. Tapi jika itu adalah sebuah kebenaran, maka kita terima. Tapi yang perlu menjadi poin penting di sini, berbeda kita mendapatkan kebenaran dari seorang musuh Islam misalkan, atau seorang yang tidak kita percayai, atau bahkan dari syaitan ini di kisahnya Abu Hurairah, kita terima. Beda dengan menuntut agama sama mereka. Beda dengan apa? Dengan menuntut agama kepada mereka. Contohnya adalah kebenaran terkadang datang dari orang kafir. Maka bukan berarti kita kemudian belajar dari orang kafir, menuntut ilmu dari orang kafir. Bukan. Kebenaran bisa saja datang dari mereka. Bukan berarti kita menuntut ilmu dari mereka secara khusus. Begitu juga dari ahlul bid'ah. Kebenaran bisa saja datang dari mereka. Makanya terkadang seorang berkata, mana Ustaz yang disampaikan benar kok? Ya ada benarnya. Bukan berarti semua perkataannya benar. Dia ahlul bid'ah. Ini sebagai contoh. Bukan berarti kita kemudian datang ke dia, kita menuntut ilmu kepada dia. Bukan. Nabi menjelaskan bahwasanya syaitan di sini ketika dalam kisah Abu Hurairah tersebut, syaitan mengajarkan untuk baca ayat kursi sebelum tidur, itu sebuah kebenaran. Tapi bukan berarti Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk belajar dari syaitan untuk menuntut ilmu secara khusus, enggak. Nah, ini harus dibedakan. Perkara menerima atau mendapatkan sebuah kebenaran itu bisa saja dari siapapun. Tapi perkara menuntut ilmu maka harus dilihat dari siapa kita belajar. Nah, kita harus lihat siapa ustadz yang mau kita ambil ilmunya ini. Siapa orang yang mau kita dengarkan kajiannya ini. Nggak boleh kita sembarangan. Asal duduk di sebuah majelis kita dengarkan kajian. Karena judulnya itu clickbait atau judulnya menarik misalkan. Kita buka di situ kemudian kita dengarkan. Maka ini perkara yang nggak boleh dilarang. Kenapa? Karena ini bisa merusak hati kita bisa terkena syubhat. Maka ini adalah hal yang harus dihindari. Kemudian juga ikhwatah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya perkataan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu, serta bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil. Dan syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang antara buktinya apa? Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk merubah perkataan mereka. Bukan untuk mengulang syahadat mereka. Menunjukkan namanya syirik kecil, itu tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Selanjutnya, poin penting juga dari hadis ini, ikhwatah. Hendaklah seorang alim, ketika dia menjelaskan hal-hal yang dilarang, dia menjelaskan pula penggantinya yang halal sebagai jalan keluar jika itu memungkinkan. Nabi SAW di sini ketika menjelaskan perkara yang haram, yaitu berkata dengan perkataan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu, dan juga berkata demi Ka'bah, Nabi melarang para sahabatnya, Nabi mengganti perkataan mereka. Nabi menjelaskan hal yang bisa mengganti perkataan mereka. Yaitu perkataan ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendakmu, dan juga perkataan demi pemilik Ka'bah, itu Allah Ta'ala. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita menasihati seseorang.
Ketika kita menegur seorang untuk meninggalkan kemaksiatan atau keharaman yang dia lakukan, kita katakan kepada dia, tinggalkan ini, bahwa ini adalah hal yang dilarang, tapi gantilah dengan mengerjakan hal-hal ini. Misalkan, contohnya orang yang terbiasa mendengarkan musik, maka kita katakan sama dia, tinggalkan musik. Musik ini haram, musik ini bisa merusak hati seseorang. Gantilah dengan mendengar Al-Quranul Karim. Nah, gantilah dengan membaca Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran bisa menenangkan hati, bisa membuat hati ini menjadi lapang, dan lain-lain. Ini yang mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian juga ini bisa kita praktekkan ketika kita menasihati seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya sekarang tentang masalah game misalkan. Banyak orang sekarang main game. Ayo kita katakan sama mereka, tinggalkan game ini. Jangan terus-terusan main game. Tapi ganti dengan hal yang lebih bermanfaat. Dengarkan kajian, baca buku yang bermanfaat, atau pergi bertamasya misalkan. Jangan setiap hari main game terus. Ini membuang-buang waktu, tidak bermanfaat. Ini diantara contoh. Kemudian ikhwatul rahiman wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang kedua. Di hadis yang kedua, walahu aidan an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, kata dia. Ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu, wahai Nabi. Lalu Nabi SAW menjawab, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikanku sebagai tandingan selain Allah Ta'ala? Bal masya Allahu wahdah. Tapi yang benar itu adalah, ini adalah kehendak Allah satu-satunya. Nah, dari sini kita pahami, perkara kesyirikan dalam bentuk apapun berarti telah menjadikan tandingan bagi selain Allah Ta'ala. Telah menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Kesyirikan dalam bentuk apapun. Orang ini melakukan kesyirikan, syirik kecil, yaitu syirik dalam perkataan ini adalah kehendak Allah juga kehendakmu, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada orang lain, kepada Nabi. Orang yang paling mulia. Lalu apa yang Nabi SAW katakan kepadanya? Apakah kamu menjadikanku tandingan selain Allah Ta'ala? Nah. Dari sini kita pahami, jika berkata demikian saja kepada Nabi SAW, kepada Nabi, telah menjadikan tandingan bagi selain Allah, maka apalagi jika dikatakan kepada selain Nabi SAW. Maka ketika seorang berkata bahwa ini adalah pertolongan dari Syekh Fulan, jangan Syekh Fulan nggak di situ, dia mengatakan bahwa Syekh Fulan yang telah menyembuhkan dia, atau ini adalah kesembuhan yang diberikan dari dokter tersebut, tanpa dia menisbatkan Allah Ta'ala di situ. Maka ini jelas lebih merupakan sebuah kesyirikan. Kemudian dari sini juga kita pahami harusnya mengingkari sebuah kemungkaran. Nabi SAW ketika dikatakan demikian, Nabi nggak diam. Tapi Nabi mengingkari hal tersebut. Karena itu adalah sebuah kemungkaran. Ikhwatah, kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini hadis yang panjang. Di sini disebutkan Wali bin Majah Anit Tufail akhi Aisyah li ummiha. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat At-Tufail. Yang At-Tufail ini merupakan saudaranya Aisyah, satu ibu dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Dan yang menarik, hadis ini adalah hadis Tufail satu-satunya. Jadi sahabat di sini At-Tufail bin Abdullah, beliau tidak mempunyai hadis kecuali hadis ini saja. Ini satu-satunya. Nah, di sini Tufail berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Tufail mengatakan, aku pernah bermimpi seakan-akan aku sedang mendatangi sekelompok dari orang-orang Yahudi.
Faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair bin Allah. Kemudian aku berkata, kata Tufail di mimpi tersebut kepada orang-orang Yahudi, kalian ini adalah kaum yang terbaik. Kalau kalian tidak mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Dalam artian, gara-gara kalian mengatakan Uzair adalah anak Allah, itu membuat kalian bukan lagi kaum yang terbaik. Qalu, kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Mereka menjawab, justru kalian yang harusnya menjadi kaum yang terbaik, tapi justru kalian malah mengatakan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendaknya Muhammad. Dijawab oleh orang-orang Yahudi ini di mimpinya. Kemudian dia melanjutkan, summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang-orang Nasara. Faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Nasara itu, kalian ini sebenarnya adalah kaum yang terbaik. Tapi kalian malah mengatakan al-Masih ibnullah, yaitu Isa adalah anaknya Allah. Gara-gara itu kalian bukan lagi kaum yang terbaik. Qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kemudian orang-orang Nasara itu menjawab, justru kalian yang harusnya menjadi kaum yang terbaik. Tapi justru kalian berkata ini adalah kehendaknya Allah dan juga kehendaknya Muhammad. Kemudian Tufail melanjutkan, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Kemudian ketika masuk waktu pagi, yaitu ketika aku bangun, maka aku mengabari, menceritakan tentang mimpiku ini kepada orang-orang. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku ceritakan tentang mimpiku ini. Faqal hal akhbarta biha ahadan. Kemudian Nabi SAW berkata, apa sudah kamu kabarkan kepada orang-orang? Qultu, nah. Kemudian kata Tufail, iya, sudah aku ceritakan. Qal fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Nabi SAW memuji Allah dan juga berkata alhamdulillah. Kemudian Nabi berkata, amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbaru biha man akhbaru minkum. Nabi SAW berkata di hadapan para sahabatnya setelah memuji Allah Ta'ala, berkata bahwasanya Tufail, kata Nabi SAW, telah melihat sebuah mimpi yang dia sudah ceritakan mimpi ini kepada sebagian dari kalian, kata Nabi SAW. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan dulu kalian itu suka berkata sebuah kalimat yang saya tidak mau melarangnya, tidak bisa melarangnya. Untuk kalian berkata perkataan tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah." Maka janganlah kalian berkata ini adalah kehendaknya Allah dan juga kehendaknya Muhammad, tapi katakanlah ini adalah kehendaknya Allah satu-satunya. Nah, ini hadis yang luar biasa. Ikhwata rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa pahami, di antaranya adalah, yang pertama, mimpi bisa dijadikan landasan syariat. Dengan syarat Nabi SAW masih hidup. Dengan syarat Nabi SAW masih hidup. Dan ini syarat yang mutlak. Mimpi bisa dijadikan landasan sebagai syariat dengan syarat ketika Nabi SAW masih hidup. Dan ini adalah di antara contohnya. Itu kisah dari Tufail bin Abdullah. Dan di antara kisah yang lain adalah kisah ketika disyariatkannya azan. Disyariatkannya azan. Ketika seorang sahabat bermimpi bermimpi untuk mengetahui cara memanggil orang-orang untuk datang sholat, yaitu dengan azan.
Dan bahkan di mimpi tersebut, dia pun mendengar lafaz-lafaz dari azan tersebut. Dan hal ini ketika didengar oleh Nabi SAW, beliau langsung menerimanya. Dan jadilah syariat azan yang kita ketahui. Nah, ini landasannya adalah landasan mimpi dari sahabat. Tapi landasan ini diakui ketika Nabi SAW masih hidup. Dalam artian Nabi SAW masih hidup, kemudian mendengar cerita tentang mimpi tersebut, kemudian Nabi mensetujuinya. Ketika Nabi menyetujui mimpi tersebut, maka mimpi tersebut bisa menjadi landasan dari syariat. Akan tetapi hal ini tidak bisa dipraktekkan di zaman kita sekarang. Sebabnya karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi sudah meninggal dunia. Tidak bisa lagi mimpi dijadikan landasan syariat. Dalam artian mimpi-mimpi yang baru. Nggak bisa. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Yang mereka melandasi ibadah mereka dengan dalil mimpi. Bahkan sebagian lagi berdalil bahwasanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Mereka mengatakan haddatsani Rabbi, bahwasanya Rabbku telah menceritakan kepadaku, kata dia. Seakan-akan dia mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, yang intinya di sini, mimpi yang terjadi zaman sekarang, yaitu ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dijadikan landasan syariat. Dan sebabnya sangat banyak. Sebabnya sangat banyak. Di antaranya karena kebohongan sudah tersebar di mana-mana, dan juga mimpi seorang tidak bisa dibuktikan validitasnya, nggak bisa lagi dilihat kebenarannya. Maka nggak bisa lagi diambil jadi landasan syariat. Dan tidak adanya lagi atau tidak bisanya kita mengambil persetujuan Nabi SAW. Karena satu-satunya yang berhak untuk menjadikan sesuatu sebagai bagian dari syariat adalah Nabi SAW. Sebagaimanapun bentuk mimpi kita, sebaik apapun, sesering apapun mimpi kita, menjelaskan bahwasanya hal ini adalah sebuah ibadah, maka lakukanlah. Padahal tidak pernah hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis, maka mimpi tersebut tetap tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk syariat. Kenapa? Karena tidak bisanya disetujui oleh Nabi SAW, karena beliau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita pahami dianjurkannya untuk seorang hanya menyebutkan Masya Allah wahdah. Yaitu ini adalah kehendak Allah satu-satunya. Nah, ini adalah kehendak Allah satu-satunya. Baik. Ikhwatar rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah selesai dari bab yang ke-43. Sekarang kita pindah ke bab yang ke-44. Yaitu bab man sabbad dahra faqad azallah. Itu orang yang mencela masa atau waktu, berarti dia telah mengganggu Allah Ta'ala. Barang siapa yang mencela waktu atau masa, maka dia telah mengganggu Allah Ta'ala. Seakan-akan mencela Allah Ta'ala. Di sini beliau membawakan satu ayat dan satu hadis. Ini adalah bab yang singkat. Wa qaulillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah Ta'ala berkata, di sini disebutkan dalam surat Al-Jathiyah di ayat yang ke-24. Allah berfirman, dan mereka berkata, tidak ada yang bisa ma hiya illa hayatuna dunya. Dan ini hanyalah kehidupan dunia kita. Namutu wa nahya. Kita hidup dan juga kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang bisa mencelakakan kita atau mematikan kita kecuali waktu ini. Kemudian dilanjutkan, wa ma lahum bidzalika min ilm. Allah katakan padahal mereka tidak mempunyai ilmu akan perkara tersebut. Inhum illa yadhunnun. Tapi mereka itu hanya berzon saja atau bersangka-sangka saja. Nah, di sini ikhwatar rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab kenapa
Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau menyebutkan tentang bab ini, sebabnya karena mencela waktu atau masa bisa menjadi kesyirikan jika dia berkeyakinan bahwasanya waktu atau masa ini bisa memberikan kemudaratan selain Allah Ta'ala. Yaitu kalau dia berkeyakinan bahwasanya waktu itu mampu untuk memberikan kemudaratan bersama Allah atau selain Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Dan kemudian dari ayat ini kita pahami perkataan sebagian orang-orang musyrik, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata bahwasanya ini adalah kehidupan dunia. Ini cumalah kehidupan dunia. Kita mati, kemudian kita hidup. Dan tidak ada yang bisa mematikan kita kecuali waktu. Ini membuktikan sebagian orang Arab dahulu, mereka tidak mempercayai kehidupan akhirat. Yang mereka tahu, ya sudah, kehidupan kita, kehidupan dunia ini, kata mereka. Dan kata mereka, yang bisa mematikan kita adalah waktu. Ya sudah, kita tinggal menunggu ajal. Menunggu waktu, nanti kita mati. Rasanya, kita ini ya cuma hidup di dunia ini saja. Hanya menunggu ajal atau waktu masing-masing. Tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya mizan, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka, kata mereka. Ya sudah, kita mati, ya sudah mati, sudah selesai. Dicabut ajalnya atau dicabut nyawanya, ya sudah beres, selesai, sudah. Pemikiran seperti ini masih ada di zaman kita. Dan juga sebagian lain, ada yang berkeyakinan adanya reinkarnasi. Mereka mengatakan namanya kita hidup, kemudian kita mati, kemudian kita dihidupkan kembali di dunia ini. Dalam bentuk yang lain atau dalam badan yang lain, kata mereka. Ya sudah, kehidupan ini bakal berputar begitu terus, kata mereka. Ya di dunia ini, bukan di akhirat. Ini sebagian orang lain berkeyakinan seperti ini. Nah, jelas ini keyakinan yang batil. Adapun orang-orang Muslim, kita meyakini bahwasanya yang mematikan bukan waktu, tapi yang mematikan seseorang adalah Allah Ta'ala. Dan ketika seorang mati, maka dia akan berpindah ke alam barzakh. Dari alam barzakh nanti ada lagi hari kebangkitan, ketika semua manusia dibangkitkan nanti. Kemudian ada yang namanya yaumul mizan, ada yang namanya syafaat, ada menyeberang sirat, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Orang Muslim meyakini ini semua dengan hatinya. Kemudian ikhwata, kita masuk ke hadis. Di hadis ini, Nabi SAW mengatakan, di hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, Qala Allah Ta'ala, ini sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala firman, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr, wa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Allah Ta'ala mengatakan, bahwasanya anak Adam telah mengganggu. Ya subuh dahr, gara-gara mereka itu mencela waktu. Qalibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan juga siang, kata Allah Ta'ala. Wa fi riwayah la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, janganlah kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itulah pemilik dari waktu. Nah, dari sini kita pahami ikhwata, waktu dan Allah yang menguasainya. Ini harus kita pahami. Waktu tidak memiliki andil sedikit pun dalam masalah menghidupkan atau dalam masalah mematikan. Waktu adalah salah satu dari makhluknya Allah Ta'ala. Allah mengatakan di sini, wa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Aku adalah pemilik waktu ini, aku yang memutar malam dan juga siang. Menunjukkan Allah yang memiliki waktu
Allah yang menguasai waktu ini semuanya. Nah, makanya dari sini hendaklah seorang itu jangan menyalahkan waktu, jangan mencela waktu, apalagi meyakini bahwasanya waktu ini memiliki kekuasaan seperti Allah Ta'ala. Baik. Dari sini juga perbuatan sebagian makhluk ketika mereka mencela waktu berarti dia telah mencela atau mengganggu Allah Ta'ala. Dan membuktikan bahwasanya sebuah makhluk atau seorang makhluk itu bisa mengganggu Allah Ta'ala. Dalam artian apa? Mereka mengganggu dengan celaan mereka, dengan kesyirikan mereka. Itu mengganggu Allah Ta'ala. Itu mencela Allah Ta'ala. Tetapi itu tidak memudarati atau tidak membawa keburukan bagi Allah sedikit pun. Yaitu mereka hanya menjelek-jelekan Allah dengan menisbatkan ke waktu ini. Atau kesyirikan yang orang-orang lakukan. Kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan sebagian orang waktu itu di sebuah negara ketika mereka mencela Nabi SAW, mereka mencela Nabi, mereka menghina Nabi, mereka membuat karikatur dari Nabi SAW, mereka menghina. Mereka bisa menghina, tapi apakah mereka merusak kedudukan dari Nabi SAW? Tidak. Nabi SAW tetap ada di tempat yang paling tinggi. Beliau adalah manusia yang terbaik, beliau adalah Nabi yang terbaik. Tidak bisa diganggu kedudukannya. Apalagi Allah Ta'ala. Dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang, dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang, ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Tapi apakah Allah terganggu? Dalam artian apakah kedudukan Allah berarti rusak? Jawabannya tidak. Allah tetap yang paling tinggi. Allah yang maha tinggi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akan masuk ke masalah bab tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Itu bab tentang memberikan nama menjadi pemimpinnya semua pemimpin atau pemberi hukum dari semua pemberi hukum. Itu maha pemberi hukum. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.